Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab-kitab Injil, sebelum Yesus mati, ia cuma dikenal hanya sebagai seorang penyembuh, sebagai seorang tabib. Yesus hanya dikenal hanya sebagai seorang pengajar, seorang rabai, tidak lebih, tidak kurang dari itu. Tapi setelah ia mati dan bangkit, Yesus menjadi dikenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2017 ini, percaya atau tidak, dunia saat ini melihat Yesus ya sebagai itu. Setengahnya kurang lebih mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan setengahnya kembali tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun mereka tidak percaya dan sebagian besar lainnya percaya, mereka menyorot Yesus sebagai Tuhan. Ada yang percaya Yesus Tuhan, ada yang tidak percaya Yesus Tuhan. Setelah kematian dan kebangkitannya, dunia berubah paradigmanya terhadap Yesus. Bukan sekedar lagi seorang penyembuh, tabib. Bukan sekedar lagi guru yang hebat, rabai, tapi Tuhan dan Juru Selamat. Tergantung Bapak Ibu percaya atau tidak. Hari ini, 2000 tahun yang lalu, Yesus dibunuh. Tema khotbah saya di Jumat Agung ini agak provokatif. Killing Jesus. Membunuh Yesus. Ya, ia mati karena kehendak Bapa. Kalau Bapak Ibu belajar, membaca kitab Injil, di Getsemani dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yesus mati, ya, memang karena kehendak Bapanya. Ya, Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Kalau kita baca dalam Injil Lukas 23 ayat 46, dia berkata, ke dalam tangan-Mu Bapa, kuserahkan nyawaku. Ya, ia mati memang karena ia mau menyerahkan nyawanya. Tapi meskipun dua fakta Alkitab itu berkata demikian. Yesus mati karena kehendak Bapa, Yesus mati karena dia mau menyerahkan nyawanya. Namun, di luar tadi, ada beberapa penyebab yang membuat Yesus mati. Di luar dua hal tadi. Ada latar belakang, ada orang-orang, ada peristiwa yang menyebabkan Yesus mati. Dan di hari ini, kita belajar Bapak Ibu. Supaya orang-orang yang menyebabkan Yesus mati, tidak menjadi bagian saudara. Siapa dan bagaimana yang turut andil dalam membunuh Yesus? Mari kita siapkan hati beberapa menit ini. Matius 27, ayat 22 sampai 24. Marcel nanti bisa bantu baca. Matius 27, ayat 22 sampai 24. Semua saudara bersama Marcel. 3, 2, 1, ya. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan.
Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama, ayat yang barusan kita baca berbicara mengenai Pilatus yang tidak peduli pada Yesus. Jadi selain Tuhan, Bapa di surga berkehendak anaknya mati, selain Yesus memang mau menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, kita belajar saudara, dalam konteks kematian Tuhan ini, ada figur yang namanya Pilatus. Siapa Pilatus? Pilatus adalah wali negeri, pemimpin tertinggi Romawi yang berkuasa di wilayah Yudea dan Galilea, saudara. Dialah penguasa Romawi tangan kanan Kaisar. Tangan kanan orang yang paling tertinggi di Romawi. Yang dikatakan Alkitab, dikatakan dunia zaman itu sebagai negara adidaya. Tidak ada yang punya kedudukan lebih tinggi daripada Pilatus di Yudea dan Galilea. Dia berhak, dia punya wewenang untuk menentukan orang ini salah atau tidak, orang ini layak untuk dihukum mati atau tidak. Dia punya power itu. Dalam kisah yang dibaca tadi, tergambar Pilatus tidak peduli sama sekali sama Yesus. Coba kita buka satu ayat. Lukas 23 ayat 14. Kemudian ayat 22-nya. Lukas 23 ayat 14, kemudian ayat 22-nya. Silakan Marcel. Dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Pilatus gak peduli sama Yesus, saudara. Padahal dia punya kuasa di tangannya dan di mulutnya ini untuk menentukan nasib hidupnya Yesus. Yesus mati atau tidak, dia punya kuasa untuk itu. Kenapa dia nggak peduli, saudara? Ini hal yang aneh. Padahal, kalau boleh jujur, fakta hukumnya, Pilatus mengatakan, "Aku tidak temukan kesalahan sama sekali dari orang ini." Ayat 14, ayat 22, clear, telanjang. Pilatus sebagai pemimpin tertinggi orang Romawi, yang punya kuasa menentukan Yesus mati atau tidak, di atas kayu salib atau tidak, dia katakan dia nggak punya sama sekali kesalahan dari Yesus. Dia nggak mendapati kesalahan dari Yesus. Mestinya saudara, kalau orang dengan jelas telanjang, berdasarkan bukti-bukti konkret, tidak menemukan kesalahan, maka mestinya dia melepaskan orang ini. Tapi tidak. Kenapa? Pilatus nggak peduli. Kenapa dia bersikap begitu? Markus 15, ayat 15. Markus 15, ayat 15. Silakan dibaca. Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kenapa Pilatus meskipun punya kuasa nggak peduli sama Yesus, padahal dia tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus, yang dituduhkan Yesus itu dia tidak temukan sama sekali fakta konkretnya? Kenapa? Karena Alkitab katakan tadi, Pilatus lebih ingin memuaskan hati orang banyak. Orang yang andil dalam kematian Yesus adalah Pilatus. Pertanyaan sekarang saya kepada saudara, sebagai orang Kristen, apakah saudara masih tidak peduli sama Yesus? Kau lebih dalam kehidupan sehari-harimu, kau lebih dalam kehidupan sosialmu, bermasyarakat di kiri kananmu, di dalam rumah tanggamu, di tetanggamu, di komunitasmu, dalam pekerjaanmu, kau tidak peduli sama Yesus dan lebih mementingkan menyenangkan hati orang lain dibandingkan menyenangkan hati Yesus. Sorry aja, sama seperti Pilatus, saudara.
Kalau 2000 tahun yang lalu karena dia tidak peduli sama Yesus, karena 2000 tahun yang lalu dia lebih menyenangkan untuk menyenangkan hati orang banyak, dia membunuh Yesus. Artinya apa? Kalau saudara 2017 ini ngakunya orang Kristen, tapi saudara tidak peduli sama Yesus, kalau lebih menyenangkan hati istrimu, hati suamimu, hati anak-anakmu, hati orang tuamu, hati sahabatmu, hati orang banyak di sekitarmu, aku lebih senang menyenangkan hati mereka daripada menyenangkan hati Yesus, sama. Artinya, saudara membunuh Yesus. Sikap yang ditunjukkan orang-orang Kristen dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pilatus itu sama, saudara. Kalau saudara bersikap seperti itu terus, saudara ditempatkan dalam posisi Pilatus, saya percaya kau pun akan mengambil keputusan seperti yang Pilatus ambil. Maka sekarang di Jumat Agung ini, ayo lebih punya hati yang mementingkan Tuhan. Lebih prioritaskan Tuhan. Lebih ingin menyenangkan hati Tuhan dibandingkan orang banyak yang ada di sekitarmu. Apakah saudara mau membunuh Yesus? Dengan sikapmu, Tuhan bisa melihat kau sedang membunuh dia atau tidak. Di Jumat Agung ini, mulai ambil sikap yang pertama. Kalau kau tidak mau masuk kategori orang yang membunuh Yesus. Pak, membunuh Yesus bagaimana, Pak? Yesus kan tidak ada fisiknya. Sebagai orang Kristen ketika kau pertama kali percaya dan bilang, Yesus, aku percaya kepadamu. Kaulah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Into my heart. Into my heart. Into my heart. Masuk hatiku, ya Yesus. Yesus ada dalam hatimu ini. Dia ada di sini, kekasihku. Tapi ketika dalam hidup sehari-harimu, kau tidak peduli sama Yesus yang ada di hatimu ini. Di hatimu ini ada Yesus, tapi dalam hidup sehari-harimu, kau lebih menyenangkan hati orang lain, memuaskan hati orang lain, dibandingkan memuaskan hati Yesus yang sudah kau undang di hatimu ini. Artinya, kau membunuh Yesus yang saat ini ada di hatimu. Jangan bilang tidak. Maafkan saya kalau saya ngomong agak keras dalam konteks Jumat Agung ini. Kenapa? Karena banyak orang Kristen merayakan Jumat Agung berkali-kali dalam hidupnya. Cuma begitu-gitu aja, nggak ada perubahan yang terjadi. Jumat Agung itu hari kematian Tuhan. Kau mestinya hargai pengorbanan dia. Ilustrasi film tadi udah menggambarkan bagaimana dia menderitanya untuk siapa? Untuk kau dan untuk aku. Tapi kita nggak pernah peduli. Kau asik aja dengan hidup kekristenanmu yang agamawi itu. Yang penting sudah member satu buah gereja, yang penting Kristen di KTP-mu, kau anggap enough. Enggak, kekasih Tuhan. Berubah. Mulai peduli sama Yesus. Kau bisa jadi pembunuh Yesus. Sebab dia ada di hatimu ini. Yang kedua, Lukas 23, ayat 8-10. Tolong dibaca, Robert. Maafkan saya, Marcel. Mukanya muka Robert. Lukas 23 ayat 8-10, silakan. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Siapa dan bagaimana yang turut ambil dalam membunuh Yesus? Yang pertama tadi Pilatus. Kenapa Pilatus membunuh Yesus? Saya katakan karena dia nggak peduli sama Yesus. Meskipun dia tidak temukan kesalahan Yesus, tapi dia lebih menyenangkan hati orang banyak. Kalau saudara, saya bilang tadi, ya sebagai orang Kristen dalam hidup kekristenanmu, kau nggak pernah peduli Yesus. Kau lebih menyenangkan hati orang banyak, padahal Yesus ada dalam hatimu, kau sedang membunuh Yesus. Yang kedua, dari ayat yang barusan dibaca tadi, Herodes. Who's Herodes? Herodes adalah raja orang Yahudi. Tepatnya sebenarnya adalah tuan tanah. Ya, penguasa negeri atau tanah Galilea. Dalam konteks cerita di Lukas tadi, Yesus sudah diperhadapkan sama Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Kemudian Pilatus tahu bahwa Yesus ini orang Nazaret.
Nazaret itu wilayah Galilea. Nazaret itu ada di Israel bagian utara. Dan dia tahu bahwa tuan tanah negeri Yudea, maafkan saya, tuan tanah negeri Galilea, raja orang Galilea sedang ada di Yerusalem, yakni Herodes itu. Maka dia bilang sama ahli Taurat, sama orang Farisi, sama imam besar Kayafas, ini ada rajamu di sini. Ada tuan tanah Galilea lagi di Yerusalem. Udah, biar dia aja yang adili. Akhirnya Yesus dibawa ke Herodes. Kalau kita baca tadi ayat, Herodes ketika pertama kali melihat Yesus, Herodes ketika tahu Yesus mau dihadapkan pada dia senangnya minta ampun. Kenapa? Dia sudah banyak mendengar bagaimana perbuatan Yesus. Seperti apa dia dengar, Yesus sudah menyembuhkan banyak orang dan dia penasaran seperti apakah Yesus. Persis penasarannya sama seperti Zakeus. Jadi saya selalu ulang-ulang saudara, dalam 2000 tahun yang lalu di Israel itu semua orang sudah pernah mendengar perbuatan Yesus. Mereka sudah mendengar itu, meskipun cuma dari mulut ke mulut. Mereka tahu ada anak muda umur 30-an tahun, rabi yang berasal dari Nazaret, namanya Yosua, namanya Yesus Kristus. Itu orang luar biasa, bukan saja ngajarnya hebat, dia penyembuh juga. Orang sakit sembuh, orang buta celik, bahkan orang mati bangkit. Mereka sudah dengar siapa Yesus. Makanya ketika orang tahu Yesus mau masuk ke kotanya, mau mengunjungi daerahnya, mereka penasaran seperti Zakeus. Sama seperti juga dengan Herodes. Ketika tahu Yesus mau dihadapkan padanya, dia sukacitanya luar biasa. Dia pengen melihat Yesus untuk pertama kalinya. Tapi apa yang terjadi? Alkitab katakan, ketika Yesus diperhadapkan sama Herodes, ahli-ahli Taurat, imam-imam mulai memojokkan Yesus dengan fitnah. Alkitab tidak mengatakan, tapi banyak bukti di luar Alkitab mengatakan, imam-imam kepala itu menyudutkan Yesus, menuduh Yesus di hadapan Herodes sebagai, inilah orang yang ngaku sebagai raja orang Yahudi. Herodes tahu nggak? Dia ini menyamakan dirinya dengan dirimu. Dia mau mengkudeta dirimu. Kau kan raja orang Israel. Tapi dia ngaku di mana-mana sebagai raja, sebagai Mesias. Hati-hati, Herodes terpancing. Seperti bapaknya, maksud saya begini, Herodes yang kita baca ini beda dengan Herodes ketika Yesus lahir. Herodes dalam peristiwa Yesus mau dibunuh, ini namanya Herodes Antipas. Herodes Antipas ini itu adalah anak dari Herodes Agung yang ketika bayi Yesus lahir, kemudian dia didatangi oleh orang Majus. Orang Majus bilang sama Herodes Agung ini, aku melihat bintangnya besar dari timur. Aku tahu ada raja yang lahir kemarin. Aku mau memberikan persembahan. Herodes Agung tahu dia gak punya anak. Ketika dia dengar bahwa orang Majus dari timur ini datang ke Yerusalem dengan perkataan mereka ingin menyembah raja yang baru lahir, maka Herodes Agung ini mulai iri hati. Mulai merasa terancam dirinya. Sehingga dia memutuskan kepada semua prajurit-prajuritnya untuk membunuh anak-anak yang di bawah 3 tahun ke bawah. Herodes Agung itu begitu iri hatinya ketika mendengar ada bayi juru selamat, bayi raja lahir. Herodes Agung ini sudah mati, Bapak Ibu. Kemudian digantikan oleh Herodes Antipas. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ketika Herodes Antipas ini yang pertama kalinya senang mau bertemu dengan Yesus. Tapi ketika diprovokasi oleh imam-imam, dia mulai iri hati. Hah? Ini orang mau jadi raja menggantikan aku. Seperti bapaknya, kebencian akhirnya muncul. Iri hati, merasa tersaingi, muncul dalam diri Herodes. Sehingga meskipun Alkitab katakan Herodes tidak menemukan kesalahan, dia tidak mengambil kesempatan untuk melepaskan Yesus. Padahal dia tahu dia mengagumi Yesus sebelumnya. Mestinya saudara, kalau Herodes ini benar dia tidak ada iri hati. Ketika dia tidak temukan kesalahan Yesus, dia lepaskan Yesus. Dan dengarkan saya, kalau Herodes melepaskan Yesus, maka Yesus pasti lepas tidak mati. Kenapa? Pilatus sudah menyerahkan pengadilan kepada Herodes. Tapi Herodes tidak mengambil keputusan apapun. Dia mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Artinya apa? Iri hatinya kepada Yesus mengalahkan kekagumannya sebelumnya kepada Yesus. Dia membunuh Yesus. Bagaimana saudara? Apakah saudara di tempat ini yang dengarkan saya masih punya perasaan iri hati, sakit hati? Bukan cuma kepada Tuhan ya, tapi kepada sesamamu manusia. Dan dengarkan saya kekasihku.
Kalau kau masih simpan sakit hati, dengarkan saya lagi, yang paling tahu dirimu adalah dirimu sendiri. Saya sedang tidak menggebuk sapi, saya sedang tidak menggebuk babi di sini. Saya sedang tidak menembak saudara satu persatu, tidak. Saya hanya ngomong kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu saudara secara pribadi. Yang paling tahu dirimu, dirimu sendiri. Apakah di hatimu ini yang ngakunya ada Yesus, tapi di sisi hatimu, di sepenggal hatimu, kau masih sakit hati, iri hati kepada orang lain, kepada tetanggamu, kepada keluargamu, kepada iparmu, kepada orang-orang terdekatmu, kepada sahabatmu. Selalu ada iri hati, ada sakit hati yang masih kau simpan di sini ini nih. Padahal di sini ada Yesus katanya, katamu. Padahal kita tahu terang dan gelap gak bisa bersatu. Padahal kita tahu Yesus itu maha kudus. Mestinya kalau dia maha kudus dan kau undang dia dalam hati, di sini nih, di hatimu ini nih, yang tidak bisa dilihat orang ini, semuanya berisi kekudusan. Tapi di sepenggal hatimu, kau mungkin bilang, Pak cuma kecil kok Pak. Dari 1000 teman saya, cuma 1 doang loh Pak. Yang saya sakit hati gak bisa lepas-lepas Pak. 4 aja ngeliat dia, Pak. Cuma 1 loh Pak. 1000 teman saya, cuma 1 yang saya sakit hatiin. Itu gak ada 0,1% Pak. Meskipun cuma 1, dia hanya mengisi sebagian kecil hatimu. Tapi ada iri hati di sini. Kekasihku dengar, kalau kau masih simpan iri hati, sakit hati, itu sama kau sedang membunuh Yesus. Herodes sakit hati, iri hati. Padahal dia punya kuasa untuk melepaskan Yesus. Tapi karena itu ada dalam dirinya, akhirnya dia membunuh Yesus. Kalau saudara gak berubah nih, kau masih sering sakit hati, iri hati kepada orang lain, terus kau dikondisikan menempati posisi Herodes 2000 tahun yang lalu, saya berani jamin keputusanmu terhadap Yesus sama, equal dengan apa yang diambil oleh Herodes. Kau melepaskan Yesus dalam pembantaian di Kalvari. Bukan melepaskan Yesus untuk kembali melayani banyak orang. Siapa yang membunuh Yesus? Ya, Pilatus. Ya, Herodes. Tapi kalau kau tidak peduli sama Yesus, kalau kau masih jadi orang yang iri hati, maafkan saya kalau saya berkata, kau termasuk kelompok orang yang membunuh Yesus. Lukas 22, ayat 3 sampai 6. Lukas 22, ayat 3 sampai 6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermupakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ya, Yesus tuh mati karena kehendak Bapa dan karena dia menyerahkan nyawanya. Andai bukan kehendak Bapa dan andai dia tidak mau menyerahkan nyawanya, Yesus memang tidak mungkin mati. Tapi meskipun 2 fakta Alkitab itu benar adanya, kekasihku, ada orang-orang, ada peristiwa yang menyebabkan Yesus juga bisa mati. Dalam peristiwa 2000 tahun yang lalu, Pilatus karena gak peduli sama sekali sama Yesus, dia lebih menyenangkan hati orang banyak, dia mengambil posisi mau membunuh Yesus. Herodes karena ada iri hati, maka dia mengambil posisi untuk membunuh Yesus. Dan yang ketiga yang barusan dibaca tadi adalah Yudas Iskariot. Yudas memiliki agendanya sendiri, baca ayatnya tadi baik-baik. Dia tidak mau hidup dalam agendanya Tuhan. Ada banyak skenario yang mengatakan kenapa Yudas mengambil posisi mau menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Yang pertama, kata banyak orang, Yudas ini terikat dengan kedagingan, dengan duniawi. Bapak Ibu tahu di beberapa ayat Alkitab dikatakan Yudas Iskariot adalah orang, murid Yesus yang memegang kas kelompok Yesus. Yesus kemanapun pergi melayani, orang yang dilayani pasti memberikan persembahan syukur, persembahan kasih kepada Yesus dan kelompoknya ini. Yang memberikan persembahan syukur, persembahan kasih bukan cuma orang-orang biasa, bukan orang-orang miskin, tapi mungkin orang-orang kaya.
Ya aristokrat, saya pernah khotbah tentang perempuan-perempuan kaya, istri bendara Herodes, Susana itu, ya, yang memberikan uangnya, mensupport pelayanan Yesus. Uang kelompok Yesus ini yang megang Yudas Iskariot. Murid-murid Yesus, kalau Bapak Ibu membaca kitab Injil, itu punya pemikiran di otaknya masing-masing kenapa mereka mau ikut Yesus. Jangan bilang sama saya, ya, kau berkata dengan yakin sama saya, Pak, murid-murid Yesus itu ikut Yesus karena mereka sudah beriman Yesus Tuhan. Belum, Pak. Ketika Yesus belum mati dan bangkit di atas kayu salib, di muka bumi ini gak ada satupun yang percaya Yesus Tuhan. Paling banter mereka cuma beriman, Yesus Rabi, pengajar hebat, dan penyembuh luar biasa. Nabi, seperti orang di luar Kristen sana, sampai sekarang masih menganggap Yesus Nabi. Gak ada yang menganggap Yesus Tuhan. Jadi murid-murid 12, ngomongin 12 saja, bukan kelompok yang 60, bukan kelompok yang 5.000, bukan, 12 ini. Di otak masing-masing, di otaknya Petrus, di otaknya Yudas Iskariot, di otaknya Zakeus, Zebedi, Yakobus, di otaknya Andreas, di otaknya Bartolomeus, itu masing-masing punya pemikiran sendiri. Kenapa mereka mau ikut Yesus? Yang paling mewarnai, yang menjadi benang merah, sehingga 12 laki-laki ini mau mengikut Yesus. Karena mereka berpikir, ini orang luar biasa. Mujizatnya dahsyat. Ini nabi luar biasa. Dan bahkan besar kemungkinan bisa kita dorong dia untuk jadi Mesias. Mesias itu apa? Raja. Kenapa mereka begitu yakin? Karena mereka tahu Yesus, meskipun tukang kayu, anaknya Yusuf, dia punya garis Daud. Mereka dengan politik di otaknya masing-masing, menganggap kalau nanti Yesus jadi Mesias, jadi Raja, aku kalau sudah ikut dia sejak awal, aku pasti dapat posisi. Begitu pula dengan Yudas Iskariot. Dia punya uang, dia yang megang uang kelompok Yesus. Di otaknya dia pasti ada. Kalau orang dipercaya megang uang berarti tangan kanan. Saya berani berkata di mimbar ini, kalau ada orang berkata 12 murid Yesus yang paling Yesus percaya adalah Petrus, yang menjadi murid, menjadi orang yang paling dikasihi adalah Yohanes, saya bilang salah. Saya berani di mimbar ini berkata bahwa dari 12 murid itu sebenarnya yang paling Yesus percayai, yang paling Yesus sayang, yang paling dikasihi Yesus sebenarnya Yudas Iskariot. Saya di sini nggak kenal Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Ibu mau ikut saya. Kita kelompok ini punya uang. Saya akan percayakan uang kelompok kita ini kepada orang yang saya bisa percayai kan? Orang yang saya percayai uang berarti orang yang bisa saya percayai segala-galanya. Yudas Iskariot adalah satu dari 12 rasul yang paling dipercayai oleh Yesus. Ketika dia punya agenda itu, dia gak mau hidup dalam agendanya Tuhan. Kalau Yesus jadi raja, aku kalau gak jadi bendahara, pasti jadi Perdana Menteri. Ketika akhirnya dalam perjalanan mengiring Yesus, dia tahu, Yesus pernah berkata gini, kerajaanku bukan di bumi ini. Kerajaanku nanti. Ketika berkali-kali orang berkata, kau adalah Mesias, jangan bilang kepada banyak orang. Yesus tidak pernah memposisikan diri mau menjadi raja di dunia ini. Itu yang mulai diendus, dicium oleh Yudas Iskariot. Sehingga akhirnya ketika dia tahu Yesus tidak punya ambisi menjadi raja, dia mulai kecewa. Dia akhirnya mulai mengambil sikap untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan menghampiri imam-imam kepala dan berkata, kalau kalian mau Yesus, berapa yang kalian bisa bayar sama aku? Aku akan serahkan Yesus kepada kalian. Yudas Iskariot, saudara, kenapa sebagai pembunuh Yesus? Karena dia punya agendanya sendiri. Dia tidak mau hidup dalam agendanya Tuhan. Dia punya rencana sendiri. Dia tidak mau hidup dalam rencananya Yesus. Bapak, Ibu, dan saya, kalau kita di sini ada satu orang yang di sini yang hidup di bumi ini dan kau menuliskan agendamu sendiri, rencana hidupmu sendiri, maumu sendiri, kau menuliskan kehendakmu harus jadi.
di atas segala-galanya tanpa mau hidup dalam kehendak Tuhan, tanpa mau hidup dalam agendanya Tuhan, tanpa mau hidup dalam rencananya Tuhan, say sorry saya sama saudara, kau termasuk orang yang sedang membunuh Yesus. Yesus punya rencana dalam hidup saudara masing-masing. Dan rancangannya tuh indah, bukan kecelakaan, damai sejahtera, sukacita. Posisi hari ini mungkin berat untuk hidupmu Bapak Ibu. Kau sedang sakit, kau sedang berjuang secara ekonomi, secara pekerjaan, kau lagi mati-matian kuliah, ada pergumulan yang berat, dengarkan saya. Semua orang punya pergumulan. Jangan bilang sama saya, Pak Seno, pergumulan saya lebih berat daripada pergumulan orang lain. Siapa yang bilang? Sok tahu benar saudara. Coba lihat kiri kananmu. Coba semua lihat. Muka-muka pergumulan semuanya. Dalam tingkat yang berbeda-beda. Orang kaya pergumulannya bukan 5.000, 50.000. Orang miskin pergumulannya 5.000. Tapi tetap aja orang kaya bergumul. Jangan bilang orang kaya nggak punya pergumulan ekonomi, Pak. Orang kaya justru lebih stres dibandingkan orang yang punya uang. Uangnya ditaruh di mana? Oh, di falas. Oh, di investasi. Dia stres, Bapak Ibu. Orang kaya itu kalau naruh duitnya di investasi, handphonenya nggak bisa lepas. Ada alarm khusus. Sehingga kalau bursa lagi goyang, dia langsung tahu, orang ini orang stres Bapak Ibu. Uangnya banyak, iya, banyak. Tapi hidupnya stres. Coba orang yang nggak punya uang. 5.000 emang masalah bagi dia. Tapi dia meskipun nggak punya uang, bajunya compang-camping, nggak pernah mandi. Lihat. Di perempatan jalan, di kolong-kolong jembatan, anak-anak kecil yang makan aja susah, yang minum aja susah. Orang-orang yang miskin itu. Lihat, ada yang menangis. Enggak, mereka bisa tertawa-tawa. Ya, kadang-kadang hati saya nelongso ya. Tiba-tiba lagi jalan, ada mobil di depan ngasih kue gitu. Ya, terus pas dikasih kue, tiba-tiba mobil itu dikerumuni oleh orang banyak, anak-anak. Tapi orang itu cuma punya satu kue. Akhirnya kue itu dibagiin, ya sambil mereka makan cengas-cengis, ketawa-ketawa. Saya kadang-kadang mikir, ya Tuhan, mereka cuma dapat satu kue, dibagi sekian belas anak itu, dan mereka meskipun masukkan mulut kue itu cuma sedikit, tapi mereka bisa tertawa-tawa. Coba anak-anakmu. Coba, yuk nak, kita jalan ya, kita ajak makan, papa mau ngajak makan kalian. Nah, kemana Pak? Ya kita makan, boleh deh sekarang ini, karena kamu nilainya bagus, kita makan junk food ya. Ya makanan french fries gitu, oke deh, kita kemana? Oke, taruhlah McD. Coba, anakmu ketika ditanya, mau McD, mau paket yang mana? Ada yang bilang begini, jujur ya jawab sama saya, Pak, aku minta secuil aja gak apa-apa. Papa beli satu potong aja, yang penting aku sedikit aja merasakan kriuknya McD, enough for me Pak. Ada? Enggak. Sian, silo tuh. Jangan bilang anak gua enggak, anak gua juga sama. Aku mau ini Pak. Pas dikasih semuanya, dimakan semuanya? Enggak, bapaknya kantong sampah. Makan ayam segigit masih banyak, didiemin aja begitu. Bapaknya yang sampai tulang-tulangnya habis tuh bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya ini udah pada posisi udah mengalami susahnya dunia. Mereka enggak. Ayo sama-sama kekasih Tuhan. Ya, semua kita tidak boleh punya agenda sendiri. Semua manusia dengarkan saya, sudah Tuhan tentukan. Kita udah ngomongin panjang lebar di kelas Gift. Bagaimana kita ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sudah menentukan kita ini orang pilihan. Ya. Nah problemnya ya, kita cuma mengimani, saya bilang kan. Kita nggak pernah tahu kita orang pilihan benar apa tidak. Kenapa saya yakin saya orang pilihan, tapi cuma iman. Sebab Tuhan Yesus nggak pernah ngomong di kuping saya no. Kamu aku pilih benar. Enggak pernah. Saya cuma mengimani saya adalah orang pilihan. Dan agar saya benar-benar menghidupi pilihan Tuhan atas saya mau hidup dengan rencananya Tuhan. Di usia 27 tahun Bapak Ibu. Jangan bilang saya melarat saat itu. Jangan bilang saya putus asa saat itu. Jangan dibilang saya nggak punya pengharapan saat itu. Saya tinggalin semua-muanya untuk Tuhan. Karena apa? Karena saya mau hidup dalam agendanya Tuhan. Susah Pak. Enak gak Pak? Nikmat gak Pak hidup bersama Tuhan? Oh enggak juga. Ada lika-likunya. Ada problematikanya, ada roller coasternya juga. Dan saya selalu syukuri. Faktanya sekarang saya masih hidup. Lihat Sylvie. Gak pernah kurus. Ya, selalu mengembang ke kiri dan ke kanan.
Anak-anak saya lihat, apakah kurus-kurus? Enggak. Terus bilang, Pak Seno kaya sih, duitnya banyak. Pak, Bu, kalau lo nggak percaya, ayo ngomong pribadi, japri saya, ketemu sama saya. Kita ke bank di mana saya punya rekening, Bapak Ibu bisa lihat nomor rekening saya, jumlahnya berapa. Tapi kok Pak Seno isinya tambah gede aja, isi saya kok kurus mulu ya Pak ya? Ya tadi Pak. Karena saya percaya, saya mengajar istri saya, anak-anak saya, lu pokoknya percayalah. Pokoknya Tuhan pelihara kesusahan sehari untuk hari ini. Besok punya kesusahannya sendiri. Jadi ngapain mikirin hari esok? Nikmati aja, karena belum tentu kita bisa masuk sampai hari esok. Kok gak ada yang amin sih? Benar gak? Siapa yang yakin benar-benar besok masih hidup? Angkat tangan. Yakin benar-benar? Gak ada kan saudara? Kita mau hidup besok, tapi kan gak ada yang tahu, nobody knows. Saudara, itu lihat yang di Mesir kemarin tuh di Minggu Palem. Orang lagi beribadah di gereja. Tiba-tiba di depan, di baris terdepan ada bom yang meledak dan menewaskan belasan orang, melukai puluhan orang di gereja. Di tempat di mana katanya kuasa Tuhan luar biasa. Gak mungkin ada setan di gereja. Tapi perhatikan, namanya umur, namanya usia, cuma Tuhan yang paling tahu. Kekasih Tuhan, ayo mulai sekarang ini hidup dalam rencananya Tuhan. Kalau kau nggak tahu, tanya, Tuhan, apa sih rencanamu buat aku? Aku harus seperti apa sih? Kalau kau yakin kau dipanggil Tuhan untuk sebagai pengusaha, maka hiduplah di dunia ini sebagai pengusaha, sebagai pebisnis yang benar-benar jadikan usaha dan bisnismu sebagai ladang pelayananmu. Bukan cuma berbisnis untuk menghasilkan uang buat istri, anak, dan mantumu, cucumu. Tapi untuk melayani Tuhan. Kalau kau dipanggil Tuhan sebagai pekerja kantoran, ikut orang, pegawai negeri, itu pilihan Tuhan, itu panggilan Tuhan. Hidup di situ sebagai ladang pelayananmu. Artinya kau bekerja bukan cuma menyenangkan bosmu, tapi bekerja di situ juga layani seperti melayani Tuhan. Ada kesempatan orang bertanya, ada kesempatan orang susah, kita layani mereka, mengabarkan kabar baik itu kepada orang itu. Kalau kau panggilannya seperti saya, Tuhan pilih saudara untuk melayani Tuhan sepenuh hidup tanpa punya pekerjaan lain, maka jangan ragu-ragu. Tinggalin semua itu. Layani Tuhan dengan hidupmu. Tuhan pasti pelihara. Kalau kau punya agenda hidup sendiri, kalau kau punya rencana hidup sendiri tanpa melibatkan Tuhan seperti Yudas Iskariot, kau termasuk kelompok orang yang sedang membunuh Yesus. Matius 27. Ayat 22 sampai 23. Silakan Marcel. Matius 27 ayat 22 sampai 23. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Mereka, orang banyak teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Orang banyak. Yang ada di mana? Di rumah Pilatus. Pilatus lagi di mana? Di Yerusalem. Artinya apa? Orang-orang Yerusalem itu teriak, "Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus." Saya bilang tadi Pak, ya. Bapak Ibu nanti belajar ya, coba lihat lagi ya. Coba kita buka ayatnya aja deh. Matius 21 ayat 7 sampai 11. Ini peristiwa ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem. Sebelum orang banyak itu teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Apa yang terjadi? Di Matius 21 ayat 7 sampai 11. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Perhatikan ceritanya, ketika Yesus mau ke Yerusalem, gemparlah kota Yerusalem. Orang mulai bertanya, siapa sih dia? Oh itu loh, Yesus, Nabi Yesus yang dari Nazaret Galilea. Gemparlah kota Yerusalem.
Jadi ketika Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem, saudara, itu seluruh kota tahu Yesus di situ. Mereka teriak apa? Hosana. What the meaning of Hosana? Apa arti Hosana? Hosya itu artinya selamatkanlah. Nah, itu artinya doa. Kami memohon kepadamu. Jadi secara harafiah sederhana, Hosana artinya kami berharap keselamatan padamu anak Daud. Selamatkanlah kami anak Daud. Mereka orang banyak penduduk Yerusalem itu ketika Yesus naik ke keledai masuk ke Yerusalem, mereka bilang, selamatkanlah kami anak Daud. Mereka trust, mereka percaya sungguh bahwa Yesus sanggup menyelamatkan mereka. Tapi nggak lama kemudian, kalau dalam kalender gereja, peristiwa Hosana, Hosana, selamatkanlah kami anak Daud itu kita rayakan minggu kemarin, Minggu Palem. Makanya di gereja Katolik minggu kemarin itu semuanya bawa palem. Benar ya? Daun palem. Ya, hari ini Jumat berarti cuma dalam hitungan 5 hari, saudara. Orang banyak yang hari Minggu kemarin teriak, selamatkanlah kami Yesus. Benar-benar sepertinya percaya sama Yesus. Di hari Jumatnya bilang apa? Salibkan dia! Salibkan dia! Orang banyak itu ambil bagian dalam membunuh Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ketetapan hati. Mereka tidak berpendirian. Mereka mudah berubah. Mereka tidak punya iman yang teguh. Kalau saudara dalam hidup Kristenmu tidak memiliki ketetapan hati, nggak punya iman yang teguh, saya sorry saya berkata, kau sama seperti orang banyak 2000 tahun yang lalu yang membunuh Yesus. Imanmu harus teguh, kekasihku. Kau harus punya ketetapan hati. Itu kenapa dalam minggu ini saya mem-WhatsApp, meng-SMS semua orang yang saya lihat berjemaat di The Way tapi tidak aktif di The Way. Dengan kata-kata, masukan, saran, nasihat cuma berkata, pokoknya saya pengen lihat kalian tertanam sungguh dalam satu buah gereja. Kalau kalian tidak sejahtera di The Way karena satu dan lain hal, ora popo. Silakan pilih gereja di mana kalian bisa bertumbuh. Tapi pesan saya satu, tertanamlah di situ. Gimana responnya Pak? Ada yang bilang, enggak kok Pak, saya masih jemaat di The Way. Oh iya, kalau mau jemaat di The Way, tertanam sungguh-sungguh di The Way. Ibadah jangan lalai. Ada yang bilang, iya Pak, karena jauh, karena kalau siang anak saya ngantuk, saya ibadah cari yang pagi yang dekat rumah Pak. Oh ya nggak apa-apa, pesan saya satu ya, kamu bertumbuh di situ. Maksud saya Bapak Ibu nggak bisa loncat-loncat gereja. Sebab gereja yang kau loncat-loncati itu punya penekanan iman yang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu tiap hari Minggu, sebulan ada 4 minggu, terus 4 hari minggunya kau ke gereja yang berbeda-beda, dengarkan saya, kau akan bertumbuh dalam iman yang akan sering goyang. Kenapa? Tidak ada strong yang kuat di situ. Kau tidak terikat dan tidak tertanam di satu komunitas gereja. Kalau hal ini terjadi, kau diperhadapkan pada dunia, maka saudara akan sering limbung. Imanmu goyah. Satu sisi gereja ini menekankan bahasa roh, satu sisi mengandalkan doa. Hal yang berbeda. Di gereja ini kalau ngomongin apa-apa, pokoknya kira tata-tata, lu udah sampai surga. Tapi gereja yang menekankan doa, nggak ada itu kira tata-tata. Lu harus berdoa dengan sungguh. Bagaimana kau bisa bertumbuh dalam iman yang teguh? Kekasih Tuhan. Tapi kalau ke gereja lain boleh nggak? Oh boleh, silakan. Kalau kau tertanam misalnya di The Way ini, hari Minggu kau tugas ke Bandung, hari Minggu kau tugas ke Jakarta, kau tidak bisa ke The Way karena The Way nggak ada di Bandung dan di Jakarta. Ya carilah gereja di situ. Jangan sampai nggak ke gereja. Tapi ketika kembali ke rumahmu di Serpong Tangerang sekitarnya, ayo sama-sama kita tertanam di sini. Orang banyak itu membunuh Yesus karena tidak punya iman yang teguh. Yang paling tahu dirimu adalah dirimu sendiri. Punya iman yang teguh apa tidak? Yang terakhir, yang kelima. Matius 27 ayat 18. Silakan dibaca. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Siapa mereka itu? Kalau Bapak Ibu baca Injil Lukas 22, Matius 26, mereka itu adalah imam-imam kepala, termasuk imam besar Kayafas. Kalau Bapak Ibu baca di Lukas 22, Matius 26 itu, imam besar Kayafas dan kelompok imam-imam kepala ini sudah mencari cara
untuk membunuh Yesus. Mereka sudah membuat skenario-skenario untuk benar-benar menjebak Yesus. Dalam Markus 14 ayat 55-15, bahkan ketika Yesus ditangkap, imam kepala dan juga imam besar Kayafas membuat skenario agar ada orang-orang yang membuat saksi palsu, kesaksian palsu terhadap Yesus. Yang membunuh Yesus. Bukan cuma Pilatus, bukan cuma Herodes, bukan cuma Yudas Iskariot, bukan cuma orang banyak. Tapi kelompok imam-imam. Kenapa mereka membunuh Yesus? Karena mereka simpan dengki, benci sama Yesus. Saya imam, baik di rumah tangga maupun di gereja ini. Tapi sebagai imam, kalau saya simpan dengki, punya kebencian terhadap pribadi lepas pribadi, terhadap orang lepas orang, maka saya termasuk kelompok yang membunuh Yesus. Apakah saudara ada kebencian terhadap orang lain? Ada kedengkian terhadap orang lain? Kau sedang membunuh Yesus yang ada dalam hatimu. Sebab Yesus yang kita pelajari adalah Yesus yang penuh kasih. Kekasih Tuhan. Siapa yang membunuh Yesus? Dulu 2000 tahun yang lalu, yang membunuh Yesus. Pilatus, Herodes, Yudas Iskariot, orang banyak, dan juga imam-imam kepala termasuk imam besar Kayafas. Mereka membunuh Yesus kenapa? Karena gak peduli sama Yesus. Yang kedua karena merasa sakit hati, iri hati. Yang ketiga karena merasa punya agenda sendiri. Yang keempat karena merasa tidak punya iman yang teguh. Yang kelima karena mereka dengki, benci sama Yesus. 2017 ini, di Jumat Agung di mana kita rayakan kematian Tuhan. Jika saudara tidak peduli kepada orang lain, terlebih peduli kepada Yesus, kau lebih menyenangkan hati orang lain daripada menyenangkan hati Yesus. Kalau kau mulai iri hati, simpan iri hati, merasa tersaingi oleh siapapun juga dalam hidupmu, seringkali kau lakukan itu. Kalau kau memiliki agenda hidup sendiri, rencana sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, dan gak mau hidup dalam rencananya Tuhan. Kalau kau tidak memiliki iman yang teguh, gak punya ketetapan hati, sering dolak-dalik. Satu sisi hari Minggu bilang haleluya, hari-hari lainnya bilang kurang ajar, setan lo, monyet lo. Yang kelima, kalau kau terus simpan dengki, kebencian dalam hati. Sorry aja, Jumat Agung ini, kau sedang membunuh Yesus. Yesus ada di hatimu. Dia hidup di sini. Dia mau bertumbuh bersamamu, bersama-sama melewati hidupmu di bumi ini. Sehingga kau bisa ketemu dia di sana. Kalau kau sedang melakukan 5 hal tadi dan tidak mau bertobat, kau sedang membunuh Yesus yang hidup dalam hidupmu.